Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya TKS Resana STH yang melayani di Jemaat GKE Kalawa, Resort GKE Pulang Pisau. Dalam renungan harian kali ini kita akan sama-sama belajar dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 dengan judul perikop Yosia Raja Yehuda, Kitab Taurat ditemukan kembali. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk jauh ke dalam firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa terkasih, Bapa yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu dan kehidupan kami, atas satu hari yang boleh Tuhan percayakan kepada kami pada saat ini. Kami dapat bangun dari tidur dan istirahat kami dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat untuk menjalani setiap aktivitas yang telah kami rancangkan hari ini. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini juga ada waktu yang kami sediakan sebelum memulai segala aktivitas kami. Kami ingin mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan berkati kami, berikan kami hati yang tulus untuk menerima dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di awal nas kita pada hari ini yaitu bercerita tentang seorang raja dengan kehidupannya yang dimana ia memimpin bangsanya dari usia masih muda sampai dengan masa jabatan 30 tahun lamanya. Dan juga dalam masa pemerintahan Raja Yosia ini dikenal sebagai raja yang hidup dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Walaupun pada saat itu di mana bangsa yang dipimpin oleh Raja Yosia ini sendiri telah kehilangan jati diri, bahkan kehilangan arah dalam panggilan Tuhan. Akan tetapi menariknya bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di mana Raja Yosia ini adalah salah satu orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan juga memiliki harapan penuh untuk bangsanya, untuk bisa membawa mereka kembali dalam pemulihan kehidupan rohani bersama dengan Tuhan. Karena pada saat itu Yosia ini berasal dari lingkungan yang penuh dengan dosa dan penyembahan berhala. Tetapi Yosia tetap pada jalannya dan bertekad membawa bangsanya kembali kepada jalan Tuhan. Dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebetulan juga dalam konteks nas ini, di mana poin yang paling penting adalah suatu peristiwa dalam kehidupan Raja Yosia yang menemukan kembali kitab Taurat, yang artinya dalam hal ini adalah suatu petunjuk jalan yang Tuhan berikan untuk membantu Yosia dalam memulihkan hubungan antara Yosia dan bangsanya dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui cerita kehidupan Raja Yosia dan bangsanya ini, apa poin penting yang dapat kita pelajari dalam kehidupan kita pada saat ini? Yaitu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di mana firman Tuhan adalah panduan hidup yang utama. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat
Dalam kehidupan Raja Yosia, ia adalah seorang raja yang berasal dari lingkungan yang penuh dengan dosa, penyembahan berhala, dan hidup yang jauh dari Tuhan. Akan tetapi hal itu bukanlah suatu hal yang menjadikan Raja Yosia ini terpengaruh dalam kehidupannya, melainkan suatu motivasi yang bisa membawa bangsanya hidup dalam firman Tuhan dan menjadikan firman itu sebagai panduan hidup yang utama. Hal ini disampaikan bagi kita bahwa ketika kitab Taurat itu ditemukan dan kita melihat juga bagaimana respon dari Raja Yosia ini, di mana hal pertama yang dilakukan adalah menerima dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan juga itu yang dilakukannya dan membawa bangsanya dalam hidup yang benar. Seperti itu jugalah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itu bukan hanya sekedar firman yang diberitakan kepada kita, melainkan ketika firman itu kita dengarkan dan respon kita adalah ketika kita menerima firman itu, kita merendahkan diri dan meminta Tuhan memberkati kita, melakukan firman itu dan menjadikan firman itu sebagai dasar dalam setiap keputusan dan tindakan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita melakukan firman itu sebagai panduan utama dalam kehidupan kita, maka kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan menuntun kita kepada arah yang benar, dan Tuhan menjadikan kehidupan kita seperti hidup yang benar dan berkenan kepadanya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mau menerima firman Tuhan, ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau belajar tentang firman Tuhan, maka kita akan melihat keajaiban dalam kehidupan kita, yang pada awalnya kita tidak memiliki harapan hidup, yang pada awalnya kita memiliki pergumulan, yang pada awalnya kita memiliki masalah yang sangat-sangat berat dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita belajar untuk menerima kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan menolong kita dari setiap pergumulan permasalahan yang kita alami dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar dari sekarang untuk menerima firman Tuhan dalam kehidupan kita dan melakukan firman itu, maka kehidupan kita dan kita akan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Seperti Raja Yosia yang menerima firman Tuhan, kemudian mau belajar dan mendengarkan firman Tuhan, seperti itu jugalah kita. Hendaklah kita belajar dan menerima dan melakukan segala sesuatu yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami arah dan pengharapan. Tuhan, tolong kami untuk mendengarkan, merenungkan, dan menaati firman-Mu dalam hati yang taat dan setia. Bentuklah kami menjadi pelaku firman seperti Raja Yosia yang hidup seturut dengan kehendak-Mu, dan ajarlah kami untuk bisa menjadikan firman-Mu sebagai dasar dalam setiap aspek kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga bersatu dalam hati mendukung saudara-saudara yang kami kasihi, yaitu jemaat Tuhan yang berada di GKE Tiberias Tanjung Taruna. Dalam segala keberadaan kehidupan, pergumulan, permasalahan, sakit penyakit, beban hidup yang dialami, Tuhan yang mengetahui, dan kami memohon Tuhan juga memampukan, melawat, menolong, memberikan jalan keluar
dan memberi harapan dan hidup yang semangat di dalam Tuhan. Bagaimanapun situasi kondisi kehidupan mereka, Tuhan yang hadir memberkati, melindungi dan memampukan mereka untuk menjalani setiap kehidupan yang Tuhan percayakan kepada mereka masing-masing. Dan juga bagi para jemaat Tuhan yang ada di dalamnya, yang sakit, yang bergumul, yang berbeban berat, yang putus asa, yang menderita dan yang merasakan sukacita. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melihat setiap kerinduan dan tanggung jawab kehidupan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan hadir menjumpai dan memberikan penguatan dalam setiap situasi kondisi yang dialami. Begitu juga Tuhan bagi para pelayan-Mu yang ada di jemaat GKE Tiberias Tanjung Taruna ini, bagi para pendeta, penatua diakon, guru agama, pikaris, atau siapapun yang terlibat dalam tugas, tanggung jawab dan pelayanan di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberkati, agar mereka bisa melakukan segala tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Tuhan pakai mereka sebagai alat Tuhan dalam memberitakan firman, dalam membangun gereja-Mu Tuhan, dalam melakukan setiap program kerja, rancangan dan rencana, dan dalam tugas pelayanan mereka, agar menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan, agar mereka bisa melakukannya, dapat menjadi berkat, dan yang tak ternilai adalah berkat keselamatan yang juga disampaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan yang terpanggil hatinya untuk mencari Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, bagi kami sekalian, sahabat setia renungan harian, juga memohon berkat-Mu Tuhan, perlindungan kasih setia, dan merindukan keajaiban-keajaiban yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah segala harapan, keinginan, bahkan kami yang memiliki masalah, beban hidup, Tuhan yang hadir sebagai penolong yang setia, memampukan kami untuk bisa hidup dan melakukan firman Tuhan dalam setiap keberadaan, dalam setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Begitu juga kami yang mengalami sakit, penyakit, penderitaan, kami memohon kelegaan dari Tuhan. Kami memohon pemulihan dari Tuhan, agar Tuhan yang menjadi sumber kekuatan pengharapan dalam kehidupan kami, agar Tuhan yang selalu setia menuntun langkah kami untuk bisa hidup berkenan seperti yang Tuhan harapkan. Begitu juga Tuhan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam setiap keberadaan, dalam setiap kehidupan kami masing-masing, untuk kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, sehingga segala sesuatu yang Tuhan rancangkan bagi kehidupan kami, segala sesuatu yang baik yang Tuhan berikan, biarlah itu yang terjadi, biarlah itu dinyatakan selalu, berkat kesehatan, kekuatan, berkat yang melimpah dalam kehidupan kami yang terus mengalir yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan penuh kehidupan kami, dan kami memiliki harapan yang besar hanya kepada Tuhan, dan kami memohon Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu hadir dalam setiap kehidupan kami, detik nafas kehidupan kami Tuhan selalu ada, agar kami bisa melakukan dan mampu untuk menjalani setiap kehidupan, peran tanggung jawab kami masing-masing dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami yang kami alaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.